Pemirsa, namun di balik penetapan aturan ini muncul pertanyaan besar. Formula baru disebut menjamin upah tidak turun, tapi apakah benar bisa adil untuk semua daerah? Seberapa besar peluang kenaikan upah 2026 dan seberapa kuat dunia usaha dapat menanggungnya? Rekan saya Rian Antono akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan Rian. Ya, terima kasih Ellen. Kita mengetahui memang ini sebuah hal yang cukup mencengangkan karena sebelumnya di awal Desember atau tepatnya di akhir November ini kan sangat ditunggu-tunggu untuk ketetapan UMP, namun RPPS sendiri masih belum hadir dan akhirnya sudah diteken. Dan pemirsa, kita ketahui di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, isu kenaikan upah minimum 2026 ini kembali menjadi sorotan. Pemerintah memastikan tak ada upah yang turun, namun di saat yang sama buruh dan pengusaha saling pasang alarm. Lalu seberapa besar peluang naiknya upah dan sejauh mana dunia usaha sanggup bertahan? Kita akan membahasnya pemirsa dalam pro kontra rumus baru upah 2026. Saya akan mencoba dengan menggunakan bahasa sebaik-baiknya supaya Anda pemirsa juga bisa mengetahui hitung-hitungannya seperti apa dari formula yang sebelumnya disampaikan oleh Ellen. Presiden Prabowo Subianto memang telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pengupahan untuk tahun 2026 pada Selasa 16 Desember lalu, di mana kita bisa melihat di sini pemirsa statement ya disampaikan langsung oleh Yasir Lee, Menteri Ketenagakerjaan. Ia mengatakan bahwa melalui penyusunan PP pengupahan ini menetapkan formula baru untuk 2026 dan tak hanya itu di H+1 tepatnya tanggal 17 lalu, Menteri Ketenagakerjaan ini juga menambahkan dan memastikan bahwa kenaikan upah minimum provinsi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di daerah ini dengan pertumbuhan ekonomi negatif tetap akan ada kenaikan. Tentu tidak ada istilahnya upahnya turun. Ini statement yang sebelumnya tadi saya sampaikan pemirsa, dan dalam regulasi tersebut diatur gubernur masing-masing provinsi wajib menetapkan upah 2026 pada 24 Desember 2025. Adapun PP tersebut memang mengatur beberapa hal. Di sini kita bisa melihat gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota. Lalu juga gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan juga dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten kota pemirsa. Dan yang menjadi pertanyaan sebetulnya, formula baru ini seperti apa? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Kita akan hitung-hitungan pemirsa. Jadi ini merupakan grafis yang menunjukkan formula terbaru untuk hitung-hitungan 2026 UMP-nya. Pertama di sini ada inflasi ditambah akumulasi dari pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa. Dan pertumbuhan ekonomi ini nantinya average secara year on year atau tahunan, dan bukan daerah, inflasinya pun juga secara nasional secara tahunan pemirsa. Yang berbeda dari tahun sebelumnya adalah jika alfa sebelumnya di kisaran 0,2 sampai 0,8, kali ini dinaikkan menjadi 0,5 sampai 0,9. Pasti banyak dari Anda yang bertanya-tanya terkait dengan alfa ini apa, lalu juga didasarkan dari inflasi ini seperti apa, dikalikan alfa ini seperti apa. Kita akan membahasnya dalam formula ini sendiri karena kita ketahui memang alfa ini pemirsa ini ya seperti yang dapat Anda saksikan, alfa adalah angka pengali yang menentukan seberapa besar pertumbuhan ekonomi ikut dihitung dalam kenaikan upah minimum. Rumusnya tadi kita bisa melihat pemirsa, ada inflasi ditambah akumulasi dari pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa. Artinya sekali lagi kita akan lihat di sini alfa ini bisa dikatakan merupakan penentu seberapa agresif upah naik, inflasi penjamin upah tidak turun, ingat year on year, dan kita akan membahas pengandaian sederhana. Ingat, angka ini terbilang random lah gitu loh, akumulasi secara 2025 untuk penentu 2026. Jika inflasinya 3%, pertumbuhan ekonominya 5%. Tadi kan kita bahas rentang untuk alfanya di kisaran 0,5 sampai 0,9. Saya akan bahas nantinya di slide selanjutnya mengapa kita menerapkan 0,9 dan 0,5. Jika alfanya 0,9, kita akumulasikan dulu untuk 5% dan juga 0,9 si alfanya tadi, dan juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi 4,5%, lalu ditambah dari inflasi 3% menghasilkan 7,5%, yang artinya angka 0,9 ini menghasilkan upah yang besar. Namun berbeda jika 0,5 alfanya diterapkan menghasilkan angka 5,5%, yang artinya upah tetap naik seperti janji yang disampaikan, namun tetap terkendali. Bisa dipahami ya pemirsa ya, jadi hitung-hitungan penerapannya seperti apa. Apa itu alfa dan apa itu inflasi. Karena memang alfa sekali lagi ini adalah rem dan gas kenaikan upah. Semakin besar alfanya, semakin besar kenaikan upah, semakin kecil angkanya. Alfa ini juga kenaikan upah
makin dijaga. Di mana kita juga menghadirkan di sini statement Yasir Limenaker, tidak ada istilah upah turun, kami pakai data inflasi. Karena memang Yasir sendiri menegaskan satu hal penting, meski ada daerah tentunya pertumbuhan ekonominya minus, namun upah minimum tetap bisa naik karena perhitungannya berbasis inflasi. Artinya ketika ekonomi melambat, inflasi tetap jadi penyangga kenaikan upah. Namun pemirsa, angka kenaikan 6,5% pada tahun lalu, ini ternyata tak bisa dijadikan patokan menurut Yasirli. Karena menurut Menaker, kenaikan 0,5% ini adalah kondisi khusus imbas putusan Mahkamah Konstitusi yang datang di penghujung tahun. Dan tahun ini kasusnya berbeda karena pertumbuhan ekonomi dinilai lebih bervariasi dan formula baru dianggap lebih mencerminkan kondisi real daerah. Dan kita akan bahas lagi pemirsa, untuk beberapa slide-slide selanjutnya. Kami juga menghadirkan formula indeks tertentu yang diusulkan oleh KSPN. KSPN, apa itu KSPN? Ya, penetapan rumus ini memang memicu beragam reaksi. Salah satunya dari buruh dan serikat pekerja, ada yang menolak, mengkritik, bahkan mengancam aksi demonstrasi. Nah, Presiden dari KSPN atau umumnya merepresentasikan para buruh, Ristadi menyatakan menghormati keputusan Prabowo untuk tidak menetapkan kenaikan upah secara pukul rata, namun justru memperlebar kesenjangan upah dengan memberikan range dari 0,5 sampai 0,9 untuk alfanya. Karena itu, KSPN mengusulkan adanya kebijakan khusus berupa indeks atau alfa cluster dalam penetapan upah agar disparitas upah tidak semakin besar. Di sini ada beberapa rekomendasinya pemirsa. Tadi ingat ya, 0,9 dan 0,5. 0,9 kenaikannya lebih besar, 0,5 kenaikannya terjaga. Yang artinya dirinya meminta dengan 0,9 kenaikan yang lebih tinggi untuk gaji di bawah 2 juta, selanjutnya 0,8 ini untuk gaji minimum 2,5 hingga 3 juta dan ikuti seterusnya untuk 4 juta dengan menggunakan metode alfa 0,5. Dan ia menilai memang kenaikan upah di daerah harus lebih besar dibandingkan daerah yang tinggi agar kesenjangan antar daerah ini bisa diperkecil. Dan ia juga mendorong upah minimum tentukan berdasarkan sektor dan skala usaha bukan lagi wilayah. Dan tentunya kita ketahui pro dan kontra terjadi bukan hanya dari kacamata rekan-rekan buruh saja pemirsa. Namun pengusaha juga turut merespon pemirsa. Nyatanya memang tak hanya ditanggapi para buruh dan kalangan pengusaha ini mengingatkan bahwa kenaikan upah tak bisa dilepaskan dari realitas usaha, tekanan global, daya beli yang belum pulih, hingga maraknya PHK ini jadi sinyal bahaya bagi dunia usaha. Pengusaha menilai jika upah dipaksa untuk naik terlalu tinggi, resikonya justru berbalik ke pekerja. Pada akhirnya akan banyak PHK, di mana kita bisa melihat di sini statementnya disampaikan oleh Sarman Simanjorang. Kadin Indonesia mengatakan, tapi semuanya kan kembali ke kemampuan dunia usaha. Bagaimana tingkat produktivitasnya, bagaimana juga kondisi ekonomi global yang berpengaruh terhadap ekonomi nasional, kemudian juga bagaimana daya beli masyarakat kita saat ini. Ini dia statement yang menggambarkan kacamata dari dunia usaha. Ini saya akan bahas sedikit sebenarnya trivia pemirsa. Ketika kita membahas mengenai kenaikan UMP, ini terbilang menjadi diskusi hangat pemerintah dan serikat pekerja dan pelaku usaha. Saya akan bandingkan UMP Indonesia tepatnya dengan dunia. Dunia ini secara global kita bisa melihat di sini untuk UMP minuman tertinggi ini ada Belanda. Belanda kalau kita lihat secara bulanan ini berdasarkan data yang kami dapatkan ada di 3.254 dolar Amerika Serikat per bulan. Namun jika kita akumulasikan secara tahunan, ini adalah 38.810 dolar Amerika Serikat. Dan jika dirupiahkan, ini dia angkanya pemirsa, ini secara global. Saya akan cepat saja pemirsa untuk Anda. Sehingga bisa membandingkan dan juga bisa dilihat oleh pemerintah sebetulnya seperti apa sih perbandingannya antara Indonesia dan negara lainnya. Jika kita terkonsentrasi di Eropa, Belanda masih yang tertinggi diikuti oleh Luxembourg, Inggris hingga Islandia. Ini merupakan yang tertinggi pemirsa. Sementara itu kita akan melihat juga, Anda bisa melihat dan merekamnya pemirsa. Ini upah minimum tahunan tertinggi di Asia Pasifik 2025. Australia memimpin angkanya pemirsa dan kita akan melihat lebih kecil lagi di Amerika. Ini dia angkanya pemirsa. Kanada masih jadi yang tertinggi. Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan sebetulnya pemirsa. Kira-kira di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, formula baru upah minimum 2026 diharapkan menjadi jalan tengah antara kesejahteraan pekerja dan daya tahan dunia usaha. Namun tarik-menarik
kepentingan masih terus berlangsung antara tuntutan buruh, kalkulasi pengusaha, dan kebijakan pemerintah. Apakah rumus baru ini benar-benar adil dan mampu menjaga lapangan kerja? Kita akan tunggu implementasinya di awal tahun depan, Ellen nih. Bagaimana menurut kacamata Anda? Ya, tentu ini menarik untuk dipahami ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Rian bahwa ini formulanya juga cukup baru, mengacu pada angka inflasi setiap daerah. Dan tentu kita akan nantikan seperti apa implementasinya di awal tahun depan. Terima kasih, Rian.